يهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليك dan harus atas kalian bikaifiyati fi'li syai'il wajib, mengetahui bagaimana mengerjakan sesuatu yang wajib. Fala yajibu illa 'inda iradati mubasyaratihi, maka tidak wajib mempelajari yang lain kecuali ketika hendak melaksanakannya langsung. Faman balagha musliman fil muharrami matalan, contohnya adalah ketika seseorang masuk Islam pada bulan Muharram, kana wajib alaihi fawran an yata'allama makna syahadatain, maka wajib atasnya langsung, secara langsung an yata'allama makna syahadataini, untuk belajar, untuk mempelajari makna dua syahadat tersebut. Wa yantiqu bihima, dan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Wa yata'allama wujuba shalawatil khamsi wa ma yajibu min ma'rifatiha wa arkaniha. Wa yata'allama, dan belajar tentang wujub shalawatul khamsi, tentang wajibnya melaksanakan sholat 5 waktu, wa ma yajibu min ma'rifatiha wa arkaniha, dan apa-apa yang wajib dari mengetahui tentang sholat, wa arkaniha, dan rukun-rukun sholat, wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya. Wa minal wajibi alaihi an ya'rifa wujuba shaumi wal zakati wal haji wa ghairiha minal wajibatil ainiyah, wa ya'rifu tahrim zina wa syurbul khamri wa akhdhu amwal nasi bil batil wa ghairiha minal muharramati syar'iyyah, walakin la yajibu alaihi an yata'allama kayfiyat as-siyam wal hajj illa inda maji Ramadan wa iradatu al hajj. Dan wa minal wajibi alaihi, dan dari salah satu kewajiban atasnya juga untuk mengetahui wajibnya puasa, zakat, dan haji. Wa ghairiha, dan selainnya minal wajibatil ainiyah, dari yang wajib-wajib secara aini. Wa ya'rifu tahrimiz zina, dan mengetahui haramnya zina dan haramnya meminum minuman keras. Waqtul amwal nas bil batil, dan haramnya mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Wa ghairiha, dan selainnya minal muharramat syar'iyyah, dari hal-hal yang diharamkan secara syar'i. Walakin la yajibu alaihi an yata'allama kayfiyatis siyam, akan tetapi tidak wajib baginya belajar bagaimana puasa, bagaimana haji, kecuali inda maji Ramadan, kecuali ketika datangnya bulan Ramadan. Iradatul haji, dan ingin melaksanakan ibadah haji. Wala kayfiyatiz zakat illa hatta yamliku ma la yuzakki biha, dan tidak perlu mempelajari bagaimana zakat kecuali atau sehingga datangnya dia memiliki harta untuk membayar zakat. Di sini Sayyid menerangkan bahwasanya kita wajib mempunyai ilmu
ketika hendak beribadah, ketika hendak melakukan segala sesuatu yang telah Allah wajibkan kepada kita, yang telah Allah fardukan kepada kita, mengetahui juga bagaimana tata cara ibadah-ibadah itu yang sunnahnya, harus menggunakan ilmu. Karena kalau tidak menggunakan ilmu, maka yang ada hanya adalah mendapatkan bahaya yang besar yang kembali kepada orang tersebut jika melaksanakan ibadah tanpa ilmu. Dan madaratnya, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, jangankan seperti ibadah-ibadah wajib, itu harus menggunakan ilmu, apalagi yang khusus orang-orang yang mendalami thariqah ingin mendekatkan kepada Allah dengan melalui thariqah, baik itu Naqsyabandiyah ataupun Syadziliyah, harus ada ilmunya, harus ada gurunya, harus ada pembimbingnya. Tidak bisa ngambil sendiri atau nyomot sendiri, nemu ayat di Al-Quran begini kemudian diwiridkan. Itu bahaya sekali, karena nggak tahu ilmunya. Bisa jadi bukan malah mendapatkan manfaat, tapi malah mudarat, malah bahaya. Ilmunya harus ada, tata caranya, kemudian bagaimananya harus tahu, sehingga ibadah yang kita laksanakan karena Allah SWT itu sampai kepada Allah. Bahasa ini adalah usul, dan kita merasakan, karena selama ini kita melaksanakan yang Allah wajibkan itu kebanyakan sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat, kalau sudah sholat kayaknya tenang, karena yang wajibnya sudah gugur. Nah, itu yang kita dengan mengkaji ini mudah-mudahan bisa meningkat. Diharapkan kita semua bisa meningkat. Jadi ketika sholat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana supaya sholat itu sebagaimana Rasulullah SAW sholat. Jadi mi'raj, ketemu Allah, menghadap Allah. Habis sholat itu makin bersinar. Dengan sholatnya itu bisa mencegah kita daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Sehingga benar-benar Allah itu melihat kita, oh ini benar, orang ini benar ibadah, bukannya sekedar menggugurkan kewajiban, baik sholat, baik puasa, sehingga menunaikannya itu benar-benar karena berdasarkan ilmu. Kemudian dijelaskan di sini juga, wajib di atas kalian untuk belajar mengetahui bagaimana melaksanakan sesuatu yang wajib. Fala yajibu illa inda iradati mubasyaratihi, maka tidak wajib belajar bagaimana mengetahui melaksanakan yang wajib itu kecuali ketika ingin melaksanakannya langsung. Faman balagha musliman fil muharram, maka barang siapa yang masuk Islam ketika bulan Muharram, contohnya, kana wajib alaihi fawran an yata'allama ma'na syahadatain, maka dia wajib secara langsung untuk belajar, untuk mempelajari makna syahadatain. Ketika dia masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia wajib belajar
mengetahui apa makna dua kalimat syahadat itu, kemudian wajib mengucapkannya. Sekedar kata-kata, tapi kata-kata ini mengandung konsekuensi yang luar biasa. Maka kita wajib mengetahui apa makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat syahadat ini adalah kalimat tauhid, kalimat penjamin. Bagi orang yang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat ini gak boleh main-main. Karena kalau sudah ketika ucapan itu, maka Allah hapus segala dosanya ketika dia waktu masih kafir. Hapus semua. Jadi bersih lagi. Mulai dari nol lagi. Karena mengandung arti bahwasanya kita bersaksi tiada Tuhan yang layak, yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka detik itu orang tersebut sudah menjadi Islam. Ketika sudah mengucapkan kalimat itu, sama saja dengan berikrar raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu ikrarnya. Dalam dua kalimat syahadat itu mengandung ikrar, mengandung janji, yaitu raditu billahi robba. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, saya menyatakan diri ridho Allah sebagai Tuhan saya. Wabil islami dina, dan ridho Islam sebagai agama saya. Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah, dan ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul saya. Maka dengan kata ridho tadi semuanya harus ridho juga dengan semua apa yang Allah syariatkan dalam ajaran Islam ini. Ketika orang melaksanakan sholat itu menghadap Allahnya, maka luar biasa. Hanya Islam. Setelah itu ada amalan-amalan sunnahnya ditambah lagi. Maka ada orang mendapat gelar wali ketika zamannya Abul Qasim, Imam Abul Qasim Al-Junaidi, tokoh tasawuf, berkunjung ke satu wilayah. Allah kabarkan bahwa dia adalah waliyun min awliya'i, seorang wali dari wali. Ketika nyampe di sana, sholatnya biasa aja. Sholatnya biasa aja. Nggak ada sholat rawatibnya, langsung rawatib. Ternyata ya, karena daerah itu awalnya adalah daerah orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga ketika datang wali tersebut mengajarkan Islam, dia masuk Islam, mau masuk Islam dengan segenap hati, dengan senang hati, tetapi diajarkan jangan sampai berat-berat dulu. Ya udah yang wajibnya dulu, yang penting suatu wajibnya dulu, sehingga nanti terus bertingkah. Akhirnya ditanamkan kesenangan dulu, senang dalam ibadah dulu. Sudah senang beribadah, sampai suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Khatib Al-Jilani, ya bukan Al-Jilani, cuma kita udah biasa Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultan Waliyah, khatibnya paling singkat. Ketika khutbah Jumat, satu saat singkat sekali. Setelah selesai muqaddimah, kemudian baca syahadat dan wasiat, langsung satu suap roti yang engkau suapkan kepada orang yang kelaparan itu lebih baik daripada engkau membangun 1000 masjid. Lebih baik kepada engkau sholat tahajud 1000 malam.
lebih baik daripada engkau puasa 1000 tahun. Sudah, habis itu tuh selesai baca ini, kemudian duduk, pagi-pagi khutbah kedua baca doa, selesai. Artinya dalam khutbah tersebut beliau menekankan bahwasanya kepedulian kita semua terhadap sesama lebih diutamakan. Maka di sini dianjurkan tadi adalah mempelajari, mengetahui ketika orang masuk Islam, ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, dia harus mempelajari apa kandungan daripada makna tauhid tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menerima, ujungnya adalah akhirnya menerima semua takdir yang Allah takdirkan untuknya. Ini ada satu kisah tentang 10 Muharram. Sebelum kejadian 10 Muharram itu Rasulullah SAW sudah dikabarkan dulu. Sayyidina Husain ketika masih kecilnya nangis kemudian curhat ke ibunya, wahai ibu, kayaknya kakek saya lebih sayang kepada Sayyidina Hasan daripada saya adiknya. Mengatakan hal seperti itu. Kata Sayyidina Husain, wahai ibu, kakek kalau ketemu abang saya Sayyidina Hasan, beliau cium bibirnya. Tapi ketika ketemu saya, beliau nyium leher saya. Itulah tandanya. Berarti kakek lebih sayang abang Hasan daripada saya. Akhirnya sama Siti Fatimah diajak, ayo kita ketemu kakek kamu, kita tanyakan, benar enggak kakek lebih sayang Hasan daripada engkau Husain? Ketemu kakek, ngobrol, ayah, tadi cucumu bertanya apakah ayah lebih sayang Sayyidina Hasan daripada Sayyidina Husain? Ayahnya menjawab, kakeknya menjawab, ya Fatimah, saya ketika ketemu Sayyidina Hasan, saya cium bibirnya. Karena ketika itu malaikat Jibril datang mengabarkan kepada saya bahwasanya cucu saya ini yang namanya Hasan akan meninggal, diracun oleh orang terdekatnya. Maka keluarlah semua dalam perutnya lewat mulutnya. Maka saya cium mulutnya tadi. Ketika menerangkan kenapa Sayyidina Husain dicium leher, Rasulullah nangis saking sedihnya. Kemudian diceritakan, kenapa ya Allah, ya Rasulullah, nanti cucu saya Sayyidina Husain akan meninggal dipenggal kepalanya. Itu takdir yang Allah gambarkan kepada saya. Maka nangis jadi jadi. Sayyidah Fatimah juga nangis. Tetapi dengan menangisnya itu, menangis sedihnya, tapi tidak protes. Ya Allah, kenapa begini takdirnya ini? Allah kasih tahu nih, wahai Muhammad, takdir cucumu seperti ini. Takdirnya seperti nggak protes. Kalau kita sebagai orang biasa kemudian punya kedudukan yang tinggi, sebagaimana Rasulullah SAW, kedudukan yang luar biasa di sisi Allah, otomatis akan minta, ya Allah, takdirnya jangan begitu dong, rubah. Ternyata Rasulullah enggak, dengan kedudukannya yang tinggi luar biasa di sisi Allah, tidak menjadikan itu untuk meminta kepada Allah supaya takdir cucu-cucunya enggak seperti itu. Bahkan Sayyidah Fatimah juga enggak minta. Mereka berdua mengajarkan kepada kita untuk apa? Menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita nggak tahu takdir kita kayak apa. Maka kita berusaha maksimal mungkin supaya menjadi hamba yang ikhlas luar biasa.
Karena hanya hamba yang ikhlas inilah yang iblis nggak bisa mengganggu. Illa ibadatal mukhlasin. Ketika perjanjian iblis diusir dari surga sama Allah, kata iblis, ya Allah, anzirni ila yaumi ba'atsun. Tolong tangguhkan saya, jangan matikan saya sampai nanti hari kiamat. Kemudian habis itu Allah berikan, ya saya tangguhkan. Setelah itu dia bersumpah, la'ahdiyannahum, sungguh saya akan menyesatkan mereka hamba-hambamu siratal mustaqim dari jalan yang lurus. Saya akan datangi dia dari depan, dari belakang, dari kiri, kanan, atas, bawah, sehingga tidak ada yang datang menyembah padamu ya Allah. Kata Allah, silahkan saja. Kemudian Allah tegaskan, semuanya bisa kamu ganggu illa ibadakal mukhlasin. Kata iblis, hanya satu yang tidak bisa saya ganggu, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Saya nggak bisa ganggu. Makanya jalan di mana iblis atau setan jin bisa masuk ke kita adalah satu, lewat marah. Orang kalau gampang marah, gampang setan masuk ke situ. Kemudian lewat sedih sekali, sedih masuk ke situ. Oh, siapapun orangnya, mau hafal Quran, hafid Quran, kalau suka marah, yang susah itu ketika orang yang ikhlas tadi, seneng aja, bawaannya seneng, mobil aja, mukanya apa kondisinya seneng, karena bersyukur. Itu yang susah. Setan, iblis sendiri gak bisa. Maka kita harus belajar bagaimana mengamalkan beribadah dengan benar, kemudian juga ikhlas. Gampang sekali bedain orang ikhlas ketika ibadah atau enggak. Lihat ketika sholat jamaah. Ketika kita sholat sendiri di rumah, karena sudah waktunya sudah habis, sholat zuhur biasanya jam 12, kita baru datang nyampe rumah jam 1, maka otomatis sholatnya di rumah. Kalau ketika sholat di rumah, bagaimana pakaian kita? Dengan sholat di masjid. Kalau perempuan sama aja, mau di rumah mau di masjid ya pakainya mukena gitu aja. Dan kalau laki-laki, sholat di rumah gelar sajadah, pulang dari kerja ya nggak ganti. Kalau mungkin pakainya kaos oblong Allah Akbar. Akan tetapi ketika ke masjid, ada yang pakai bagus bajunya, pakai minyak wangi. Apa pertanyaan saya adalah, apakah Allah di rumah dengan di masjid beda? Beda nggak? Sama. Lalu kenapa engkau bedakan seragamnya? Ketika di rumah pakai biasa aja, ke masjid aksesorisnya dipakai semua. Setelah mengetahui makna syahadat, 2 kalimat syahadat, maka dia harus belajar tentang wajibnya sholat. Belum kaifiyah sholat, belajar kenapa, harus mengetahui kenapa sholat itu wajib. Ada apa dengan sholat itu? Sehingga ketika sholat itu dia memahami, oh saya sholat ini karena begini. Sehingga sholatnya itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Wa ma yajibu min ma'rifatiha wa arkaniha, dan mengetahui hal-hal yang mewajibkan, mengetahui rukun-rukun sholat dan hukum-hukumnya. Dan juga harus belajar belajar tentang wajibnya puasa,
wajibnya zakat, wajibnya haji. Dari hal-hal yang wajib dalam Islam. Ketika orang sudah masuk Islam, dia harus mengetahui apa saja yang wajib dalam Islam. Sholat 5 waktu, kemudian puasa, zakat, haji, dan apa saja yang diharamkan dalam Islam. Haramnya zina, haramnya minuman keras, haramnya mengambil kata orang lain dengan dalil dan batin. Ketika zaman Rasulullah itu ada pemuda ingin masuk Islam, tapi bargain dulu. Ketemu sahabat, saya ingin masuk Islam, tapi saya tidak boleh diharamkan berbuat zina. Ada pemuda ini tukang zina. Saya ingin masuk Islam, tapi pengen tetap zina. Bagaimana? Kata sahabat, ya nggak bisa. Akhirnya ya udah mentok, ya udah saya pengen ketemu Rasulullah. Ketemu sama Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu zinanya sama perempuan sama laki-laki. Perempuan, kamu punya ibu nggak? Punya. Punya saudara perempuan? Punya. Kakek apa? Kaki apa? Kakak apa? Adik. Punya bibi perempuan? Punya. Atau adik kamu perempuan atau bibi kamu dizinai sama orang, kamu rela apa enggak? Ya saya akan bunuh Rasulullah. Siapapun yang menzinai ibu saya, menzinai adik perempuan saya, menzinai bibi saya bunuh. Kira-kira orang lain itu akan seperti kamu enggak? Mereka akan sama-sama. Pantas enggak? Lalu nangis benar ya Rasulullah. Pasti orang lain juga nggak terima. Baru dia tobat terus masuk Islam. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.